Saudaraku sekalian, saudara-saudara, coba saudara bayangkan ya, orang-orang Kristen di abad mula-mula yang diseret di jalan-jalan, ditangkapi di depan umum. Di depan umum. Mereka tidak berdaya. Mereka seperti penjahat. Tetangga mereka atau kerabat mereka atau famili mereka yang tidak ikut Yesus bisa berkata kepada orang-orang Kristen ini, "Kalian ini cari apa sih? Kok sampai begini?" Kalian ini memperjuangkan apa sih sampai begini? Jangan begitulah. Hiduplah biasa-biasa seperti yang lain. Kok aneh loh kalian ini. Kalian ini kok aneh. Memperjuangkan sesuatu yang tidak jelas, tidak tentu. Ini saudaraku, ya. Ini saudara bayangkan ya, peristiwa waktu itu ya, saudara. Jelas sekali saudara. Atau kalau kita melihat orang-orang Kristen yang ada di lingkungan orang-orang non-Kristen yang tidak bersahabat dengan Injil, dengan orang Kristen. Ya. Diomeli itu orang-orang itu. Kenapa sih kamu percaya Yesus? Kenapa sih kamu jadi Kristen? Kamu konyol begitu, saudara. Tetapi banyak mereka yang setia sampai mati. Setia walaupun dipermalukan dan dirugikan, disakiti. Hak-haknya dirampas. Malah saya dengar ada orang yang menjadi Kristen lalu tidak mendapat warisan. Ini saya sudah mendengar bukan satu kali. Tetapi keadaan itu, saudara, sebenarnya membuat mereka mengalami apa yang Yesus alami. Dan itu menyempurnakan kekristenan mereka. Itu menyempurnakan kekristenan. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita? Mestinya kita juga punya pergumulan yang sama. Sama. Mungkin tidak dalam bentuk aniaya fisik. Tetapi kehidupan kita yang secara konsekuen dan konsisten mau melakukan kehendak Allah, membuat kita menjadi berbeda dengan lingkungan kita, saudara. Bahkan kita sendiri juga berkata kepada diri kita sendiri, kenapa aku jadi aneh begini? Ya saudara, kenapa aku jadi aneh, jadi berbeda? Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus itu, saudara, pasti berbeda dengan lingkungannya.
Kita melihat lingkungan kita itu egois, ya, memikirkan diri sendiri, ya, dipukul, membalas memukul, ya, diomong-omongin, membela diri, berantem, berdebat, itu biasa. Tetapi kalau mengikut jejak Tuhan Yesus, kita itu hidup hanya untuk orang lain. Ya tentu keluarga kita harus perhatikan dan cukupi. Setelah itu ya untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Bukan dalam jumlah kecil, seluruh hidupnya bisa seluruh uangnya, seluruh hartanya. Ia tidak berhitung. Dia bukan hanya murah hati, sangat murah hati. Karena hidupnya betul-betul dipecahkan, diremukkan, saudaraku. Ya begitu. Dan ini menjadi asing, ya, menjadi asing di mata orang. Orang sampai berpikir, kamu itu benar nggak sih begitu? Jangan-jangan itu munafik, jangan-jangan itu usaha kamu mencari popularitas atau panjat sosial atau tebar pesona. Orang nggak ngerti karena mengukur dengan ukuran dia yang tidak bisa memahami orang yang menjadi anggur tercurah, roti terpecah itu. Nah, saya nasihatkan saudara jangan mudah menilai orang. Lihat jejak hidup masa lalunya, apakah baru hari ini dia jadi orang baik atau memang dari dulu hidupnya memang sudah begitu. Tetapi kita lebih baik tidak usah menilai, menghakimi, ya saudara. Menghakimi artinya menilai kemudian memberikan reaksi. Kalau sekarang reaksinya sudah gampang ya. Sekarang udah tersedia ya reaksi yang merupakan bentuk hukuman media sosial. Jadi kalau orang menilai, lalu dia nilai itu dimasukkan media sosial. Orang itu dipermalukan atau direndahkan, itu cara menghukum. Kalau hanya menilai, melihat, diam, itu baru menilai, saudara. Tapi itu pun bisa salah. Kalau sampai menghukum, nah itu yang kita namanya menghakimi. Ya. Sekarang tersedia ya sarana menghukum orang lewat media sosial. Gampang sekarang. Kita menilai orang A, kita tulis saja di media sosial A. Salah benar A. Kalau dia dipermalukan, seneng. Saudaraku, kita mau menjadi seperti Yesus. Kita ikuti jejak Tuhan Yesus. Ya. Yang kita pikirkan hanyalah pekerjaan Bapa di surga. Kita harus bertanya, Bapa, apa yang harus kulakukan? Ya. Tentu yang pertama, apa kehendak-Mu ya dalam hidupku setiap hari, supaya aku tidak meleset. Sedikit pun jangan meleset. Memang ini mustahil rasanya. Tetapi Tuhan akan membuat ini terwujud, terrealisir dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh. Oh haleluya. Tidak meleset. Ya, tidak meleset. Kalau kita sungguh-sungguh. Tidak meleset, saudara. Lalu setelah kita belajar untuk tidak meleset dalam segala hal setiap hari, kita menemukan apa yang Allah kehendaki harus kita kerjakan. Pekerjaan Tuhan. Ya. Bersyukur saudara yang sudah punya lahan pekerjaan Tuhan, sehingga saudara harus tunaikan dengan baik. Seperti saya sudah jelas, lahan saya dan saya akan tunaikan dengan baik. Yang saya lakukan sekarang bagaimana saya harus mengelola sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Saudara yang belum memiliki lahan, saudara harus betul-betul bertanya kepada Tuhan apa yang saudara harus lakukan. Ya. Apa yang saudara harus perbuat. Saudara harus betul-betul sungguh-sungguh lakukan. Inilah saudaraku kehidupan yang agung dan mulia. Ya. Kehidupan yang kita harus jalani, saudara. Dan orang kalau memandang saudara jadi aneh, ya enggak usah saudara terganggu.
Dan yang terakhir, ini luar biasa yang nanti akan saya khotbahkan juga di kesempatan yang lain. Tuhan akan membawa saudara ke situasi seperti situasi yang dialami Yesus. Tadi saya memberikan paparan bagaimana orang Kristen mula-mula teraniaya, diseret di jalan-jalan, dimasukkan penjara, tetangga, kerabat, famili yang tidak mengikuti Yesus melihat dan mereka berkata, kalian ini cari apa sih kok begini? Cari masalah. Makanya orang percaya disebut Kristen itu karena seperti Kristus. Berperilaku seperti Kristus dan berkeadaan. Nah, Tuhan bisa membawa kita kepada situasi seperti yang Yesus alami. Dan kita harus bersiap, saudara. Wow, kalau sampai Bapa di surga membawa kita ke situasi seperti yang Yesus alami, itu luar biasa. Ya, tadi saya sudah katakan menjadi anggur tercurah, roti terpecah. Harus siap dulu. Tidak memiliki hidup. Tidak perhitungan sama sekali. Lebih dari murah hati. Segenap hidup dipersembahkan tanpa batas. Apapun yang kita miliki. Lalu Tuhan akan membawa kita ke situasi-situasi seperti yang Yesus alami. Masalah uang itu masih kecil. Alkitab yang mengatakan di Lukas 16, itu masalah kecil. Tapi kalau masalah kecil seseorang tidak setia, masalah besar pasti tidak bisa benar. Masalah uang dulu harus benar. Maka kemudian Tuhan bawa kita ke masalah perasaan, harga diri, dan seterusnya. Seperti yang Yesus alami di hadapan Pilatus. Ya, orang-orang jahat ya mengangkat saksi palsu. Ya. Membuat saksi palsu. Seakan-akan yang disaksikan itu benar. Lalu mereka berkata rame-rame, salibkan dia. Saudara, kalau bisa sampai pada tingkat ini, wah, saudara bersyukur. Saudara bersyukur. Itu kehormatan. Takut ya. Kadang-kadang kita takut ya bisa masuk ke wilayah yang begitu berat. Mengerikan ya. Mengalami seperti yang Yesus alami. Tetapi kalau kita melihat mahkota kemuliaan yang tersedia. Bagi orang yang mengikut Yesus, memikul salib seperti yang Yesus lakukan. Kemuliaan. Oke. Ini pesan Bapak bagi kita pada kesempatan ini. Saudara, hari ini kita memasuki puasa yang ke-35. Ini hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Kebaktian di Mall Arta Gading lantai 5 sudah onsite, saudara bisa datang walaupun hanya beberapa persen. Kalau saudara datang terlambat terpaksa tidak bisa masuk, mohon maaf. Tetapi saya kira gedung itu kalau 50% bisa 1.700, ya kalau 75% pasti lebih. Kita akan jaga prokes yang benar, tidak melanggar prokes yang ditetapkan pemerintah, saudara. Lalu di kebaktian GSKI yang lain sesuai dengan jam-jamnya. Dan saya umumkan juga hari ini jam 8 pagi GSKI Gajah Mada saya yang berkhutbah. Ya. GSKI Gajah Mada jam 8. Saya sendiri belum tahu onsite atau online. Di pengumuman masih online, berarti kalau online saudara harus dari rumah, tidak boleh datang ke Gajah Mada. Ya. Setahu saya masih online tuh, ya. Setahu saya. Tapi nanti mungkin ada pemberitahuan lewat berita di GSKI Gajah Mada, saudara bisa membacanya sendiri. Ya. Tapi yang jelas jam 8, saudara bisa melalui YouTube GSKI Gajah Mada, saudara di YouTube Anda akan mendengar khotbah saya jam 8 pagi ini. Ya, oke. Kalau minggu depan
GSKI Pluit sudah mulai jam 9.30. Saya berkhotbah ya, minggu depan. Arta Gading tetap jam 11 pagi saya. Ya, juga minggu depan dan minggu-minggu pada umumnya. Angkat tanganmu, diberkatilah saudara. Berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.